Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Sebelumnya nama saya Aisyah Amelia dengan NIM 22252210091 dari Prodi Pendidikan Matematika di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sebelumnya di sini saya bersama kelompok saya akan sedikit menjelaskan tentang bilangan kompleks. Ya, yang terhormat kepada Bapak Ehsanuddin SSI MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah analisis kompleks, dan yang terhormat kepada para teman-teman kelompok saya, kelompok 6, yaitu ada Agatha Mariska Panjaitan dengan NIM 22252100001 dan ada Askia Azahra dengan NIM 22252210041 dan Siti Azriah Yundianti dengan NIM 22252210047 serta ada Nova Melinda Kinaro dengan NIM 22252210080 dan saya sendiri Aisyah Amelia dengan NIM 22252210091. Ya, definisi dari bilangan kompleks Z adalah pasangan tentu X dan Y dari bilangan real X dan Y. Jika I sama dengan akar negatif 1, maka I kuadrat sama dengan 1. Di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Misalkan Z1 sama dengan X1 ditambah I dikali Y1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah I dikali Y2. Yang pertama di sini ada Z1 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah I dikali Y1 ditambah Y2. Untuk pengurangan, Z1 dikurangi Z2 sama dengan X1 dikurangi X2 ditambah I dikali Y1 dikurangi Y2. Untuk perkalian, Z1 dikali Z2 sama dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 ditambah I dikali X1 dikali Y2 ditambah X2 dikali Y1. Dan untuk pembagian, di sini ada Z1 dibagi Z2 sama dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 dibagi X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Ditambah I dikali X2 dikali Y1 ditambah X1 kali Y2 dibagi X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Ya, di sini ada gambar untuk P, itu kan Z sama dengan X ditambah I dikali Y. Yang ininya itu X sama dengan sumbu real, yang Y-nya itu merupakan sumbu imajiner. Gambar yang kedua itu, di sini ada Z1 ditambah Z2. Gambarnya itu sama kayak tadi, X-nya itu sumbu real dan Y-nya itu sumbu imajiner. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konjugat bilangan kompleks. Konjugat bilangan kompleks itu di mana Z sama dengan X ditambah Y, konjugat Z didefinisikan oleh Z bar sama dengan X dikurang Y. Kemudian Z ditambah Z bar sama dengan X ditambah Y ditambah X dikurang Y sama dengan 2X. Kemudian untuk Z dikurang Z bar sama dengan Z ditambah Y dikurang Z dikurang Y sama dengan 2Y. Kemudian untuk perkalian, Z dikali Z bar sama dengan X ditambah Y dikali X dikurang Y sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian bilangan real Z sama dengan X sama dengan setengah dikali Z ditambah Z bar. Kemudian untuk imajiner Z sama dengan Y sama dengan I per 2. I sama dengan Z dikurang Z bar. Kemudian untuk contoh kedua, misalkan ada Z1 sama dengan 4 ditambah 3I dan Z2 sama dengan 2 dikurang 5I, maka hasil perkalian dari Z1 kali Z2 bar sama dengan 4 ditambah 3I dikali 2 dikurang 5I bar sama dengan 8 dikurang 20I ditambah 6I ditambah
3i dikali negatif 5i bar sama dengan 8 dikurang 14i ditambah 15 bar sama dengan 23 dikurang 14i sama dengan 23 ditambah 14i. Lanjut materi selanjutnya yaitu bentuk polar bilangan kompleks. Nah, di sini Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta. Jadi untuk bilangan kompleks dalam bentuk polar, bentuk bakunya seperti ini ya. Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I dikali sin theta. Nah, karena Z dalam kartesius itu Z sama dengan X tambah Y, berarti X-nya itu sama dengan R cos theta, dan Y-nya sama dengan R sin theta. Kemudian, untuk R-nya itu sama dengan norm Z, di mana rumusnya itu sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini sama dengan akar Z dikali dengan konjugat dari Z, di mana theta itu sama dengan argumen dari Z. Dan rumus untuk mencari theta yaitu arketan Y per X, dengan theta-nya itu berada di antara min phi sampai phi, dengan phi itu adalah 180 derajat. Nah, di sini ada grafik untuk bilangan kompleks dalam bentuk polar, dengan yang mendatar ini adalah X sumbu real, dan yang vertikal itu adalah Y, atau sama dengan sumbu imajiner. Nah, ditarik garis diagonal yang merupakan Z sama dengan X tambah Y, di antara sumbu X ini yang mendatar dengan diagonal terdapat sudut, yaitu theta. Dan di sini mutlak Z itu sama dengan R. Oke, selanjutnya ada ketaksamaan segitiga. Yang pertama, mutlak Z1 ditambah Z2 itu kurang dari sama dengan mutlak Z1 ditambah mutlak Z2. Nah, yang kedua, mutlak Z1 dikali Z2 itu sama dengan mutlak Z1 dikalikan dengan mutlak Z2. Dan yang ketiga, mutlak Z1 dibagi Z2 itu sama dengan mutlak Z1 dibagi mutlak Z2. Ya, di sini ada contoh yang pertama. Soalnya yaitu nyatakan bilangan kompleks Z sama dengan 1 ditambah I dalam bentuk polar. Oke, kita jawab. Untuk Z dalam bentuk kartesius yaitu sama dengan Z sama dengan X ditambah Y. Nah, di soalnya itu Z sama dengan 1 ditambah I. Maka X-nya itu sama dengan 1 dan Y-nya juga sama dengan 1. Nah, X positif, Y positif itu berada di kuadran 1. Sehingga kita cari R-nya, yaitu rumusnya akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi R-nya sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 2. Kemudian kita cari theta. Rumus theta itu kan arketan. Arketan Y per X. Kita tahu tan pangkat ini 1 ya. Jadi, tan pangkat min 1-nya itu 1 per 1. Nah, 1 dibagi 1 itu kan 1. Nah, yang menghasilkan 1 di tan itu 45 derajat. Karena di sini kuadrat 1 berarti tetap 45 derajat ya. Jadi, tetanya sama dengan 45 derajat. Nah, kemudian 45 derajat itu sama dengan 1 per 4 pi. Nah, jadi di sini yang ditanyakan dalam bentuk polar Z-nya. Nah, rumus Z dalam bentuk polar itu kan Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Sehingga Z-nya sama dengan R-nya berapa tadi? Akar 2. Kemudian cos theta berarti cos 1 per 4 pi ditambah I sin 1 per 4 pi. Ini saya akan menjelaskan tentang bilangan kompleks dalam bentuk Euler. Definisinya yaitu dua bilangan kompleks yang mana ada Z1 sama dengan R1 dikali cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dan ada Z2 sama dengan R2 dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 2.
itu dikatakan sama jika R1 itu sama dengan R2 dan θ1 sama dengan θ2. Nah, selain penulisan bilangan kompleks, yaitu Z sama dengan X, Y, sama dengan R, θ, sama dengan R dikali cos θ ditambah I sin θ sama dengan R cos θ. Maka, kita dapat menuliskan Z dalam rumus Euler atau eksponen, yaitu Z sama dengan RE pangkat I θ. Dan sekawannya adalah RE pangkat negatif I θ. Selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa E pangkat I θ sama dengan cos θ ditambah I sin θ dengan menggunakan deret Maclaurin untuk cos θ, sin θ, dan E pangkat T dengan mengganti T sama dengan I θ. Yang pertama adalah kita akan menuliskan deret Maclaurin untuk cos θ. Nah, untuk cos θ ini, sesuai induksi matematika, kita dapat menuliskan 1 dikurangin θ pangkat 2 dikurangin 2 faktorial ditambah θ pangkat 4 dikurangin 4 faktorial dikurangin θ pangkat 6 per 6 faktorial, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk deret Maclaurin sin θ sama dengan θ dikurangin θ pangkat 3 per 3 faktorial ditambah θ pangkat 5 per 5 faktorial dikurangin θ pangkat 7 per 7 faktorial, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan mencari deret Maclaurin untuk E pangkat θ dengan mengganti T sama dengan I θ. Kita di sini dapat menggunakan suku pertama dari cos θ dan sin θ. Nah, kita cari E pangkat θ itu sama dengan 1 ditambah T pangkat 2 per 2 faktorial ditambah T pangkat 3 per 3 faktorial. Selanjutnya, T-nya kita ganti menjadi I θ. Di mana di sini E pangkat I θ sama dengan 1 ditambah I θ ditambah I θ kuadrat ditambah 2 per 2 faktorial ditambah I θ pangkat 3 per 3 faktorial. Selanjutnya, I θ kuadrat ini kita kalikan, ini menghasilkan I kuadrat dikali θ kuadrat, sehingga I kuadrat ini menghasilkan min 1, jadi di sini itu berganti, operasinya menjadi negatif atau menjadi pengurangan, sehingga E pangkat I θ sama dengan 1 ditambah I θ dikurangin θ kuadrat per 2 faktorial. Selanjutnya ini juga I θ pangkat 3 kita pangkatkan menjadi I pangkat 3 dikali θ pangkat 3. Sehingga menghasilkan I dikali θ pangkat 3. Operasinya juga berubah menjadi negatif atau menjadi pengurangan karena I kuadrat ada di sini tadinya. I kuadrat berarti negatif 1. Oke, selanjutnya hasilnya menjadi E pangkat I θ sama dengan 1 dikurangin θ kuadrat per 2 faktorial ditambah I-nya kita keluarkan, dikali θ di sini kita faktorkan yang memiliki I dikali θ dikurangin θ pangkat 3 per 3 faktorial. Di sini kita bisa lihat di suku pertama cos θ itu ada θ kuadrat per 2 faktorial ditambah I di sin θ ada θ dikurangin θ pangkat 3 per 3 faktorial, sehingga E pangkat I θ itu sama dengan cos θ ditambah I sin θ terbukti. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perkalian dan pemangkatan. Oke, bilangan kompleks dalam bentuk kutub atau dalam bentuk dalam bentuk kutub atau dalam bentuk polar itu adalah Z sama dengan R dikali cos θ ditambah I sin θ. Nah, jika Z1 sama dengan R1 dikali cos θ1 ditambah I sin θ1 dan Z2 sama dengan R2 dikali cos θ2 ditambah I sin θ2, maka jika dikalikan, kita akan memperoleh Z1 dikali Z2 sama dengan R1 dikali cos θ1 ditambah I sin θ1 dikali R2 dikali cos θ2 ditambah I sin θ2. Jadi kita kalikan pelangi, itu menjadi R1 dikali R2 dikali cos θ1 dikali cos θ2 dikurangin sin θ1 dikali sin θ2 ditambah I sin θ1 dikali cos θ2 ditambah cos θ1 dikali sin θ2. Sehingga
di sini, ini sama dengan penjumlahan sama perkalian di waktu pas kita SMA. Ini menghasilkan R1 dikali R2 dikali cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah I sin theta 1 ditambah theta 2. Nah, dari hasil perkalian tersebut, itu diperoleh argumen Z1 dikali Z2 itu sama dengan theta 1 ditambah theta 2, yang menghasilkan argumen Z1 ditambah argumen Z2. Oke, selanjutnya. Nah, jika diketahui Z1 sama dengan R1 dikali cos theta 1 ditambah I sin theta 1, dan Z2 sama dengan R2 dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 2, sampai Zn sama dengan Rn dikali cos theta n ditambah I sin theta n. Maka secara induksi matematika, kita dapat memperoleh rumus perkalian yaitu Z1, Z2 sampai Zn menghasilkan R1, R2 sampai Rn dikali cos dikali theta 1 ditambah theta 2 sampai ditambah theta n ditambah I sin theta 1 ditambah theta 2 ditambah sampai theta n. Akibatnya, jika Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta, maka Z pangkat N sama dengan R pangkat N dikali cos N theta ditambah I sin theta. Ini menjadi persamaan pertama. Nah, sama seperti yang tadi. Sorry. Sama, nah, tapi akibatnya berbeda jika akibatnya yang tadi Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta, maka Z pangkat N sama dengan R pangkat N dikali cos N theta ditambah I sin N theta. Yang persamaan pertama tadi itu khusus untuk R sama dengan 1 disebut dalil De Morif. Yang mana cos theta ditambah I sin theta pangkat N itu sama dengan cos N theta ditambah I sin N theta. Yang mana N itu bilangan asti. Oke, selanjutnya bagian pembagian. Nah, sedangkan untuk pembagian Z1 dan Z2 itu adalah Z1 dibagi Z2 sama dengan R1 dikali cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dibagi R2 dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Nah, setelah pembilang dan penyebutnya itu dikalikan sekawan, yang mana kalikan sekawannya itu R2 cos theta 2 dikurangin I sin theta 2. Nah, sehingga setelah dikalikan sekawan diperoleh hasilnya Z1 dibagi Z2 sama dengan R1 dibagi R2 dikali cos theta 1 dikali cos theta 2 dikurangin sin theta 1 dikali sin theta 2 ditambah I sin theta 1 dikali cos theta 2 ditambah cos theta 1 dikali sin theta 2 dengan penyebutnya cos kuadrat theta 2 ditambah sin kuadrat theta 2. Nah, sehingga dihasilkan Z1 dibagi Z2 itu sama dengan R1 dibagi R2 dikali cos theta 1 dikurangin theta 2 ditambah I sin theta 1 dikurangin theta 2. Yang mana ini juga dapat kita tuliskan sebagai argumen Z1 dibagi Z2 itu sama dengan theta 1 dikurangin theta 2 sama dengan argumen Z1 dikurangin argumen Z2. Nah, akibat lainnya, jika Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta, maka 1 per Z sama dengan 1 per R dikali cos negatif theta ditambah 1 sin min theta, itu menjadi 1 per Z pangkat N sama dengan 1 per R pangkat N dikali cos N theta ditambah I sin N theta. Nah, setelah pembilang dan penyebutnya yang tadi dikalikan sekawan, yaitu cos N theta dikurangin I sin N theta, itu menghasilkan 1 per Z pangkat N sama dengan 1 per R pangkat N dikali cos negatif N theta ditambah I sin negatif N theta. Ini menjadi persamaan kedua. Nah, dari persamaan pertama tadi, dan yang kedua ini, kita memperoleh bahwa Z pangkat N sama dengan R pangkat N dikali cos N theta ditambah I sin N theta itu merupakan dalil De Morif.
Nah, untuk N ini berlaku semua bilangan bulat. Ya, selanjutnya itu contoh dari bagian sebelumnya. Yang pertama, hitunglah akar 3 min I dipangkatkan dengan min 6. Misalkan Z-nya sama dengan akar 3 min I, maka karena Z sama dengan X plus Y, maka X sama dengan akar 3 dan Y-nya sama dengan negatif 1. Kemudian kita cari R-nya. Rumus R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat, yaitu akar dari akar 3 kuadrat tambah negatif 1 kuadrat sama dengan 2. Sehingga tan theta sama dengan min 1 per akar 3. Karena X-nya positif dan Y-nya negatif, maka Z berada di kuadran 4. Maka kita pilih theta-nya sama dengan negatif 30 derajat. Tadi Z sama dengan R cos theta plus I sin theta, maka akar 3 min I sama dengan Z sama dengan 2 kali cos min 30 derajat tambah I sin min 30 derajat. Menurut dalil de Moivre tadi, bahwa Z pangkat N sama dengan R pangkat N cos N theta plus I sin N theta. Maka akar 3 min I dipangkatkan min 6 sama dengan 2 pangkat min 6 kali cos min 30 kali min 6 tambah I sin min 30 kali min 6 sama dengan 2 pangkat min 6 kali cos 180 derajat tambah I sin 180 derajat sama dengan 2 pangkat min 6 kali cos 180 derajat yaitu min 1 tambah I sin 180 derajat yaitu 0, maka hasilnya negatif 2 pangkat min 6. Kemudian, bahasan berikutnya adalah akar bilangan kompleks. Bilangan kompleks W adalah akar pangkat N dari bilangan kompleks Z. Jika W pangkat N sama dengan Z, dan ditulis W sama dengan Z pangkat 1 per N. Jika W sama dengan R kali cos C plus I sin C, merupakan akar pangkat N dari bilangan kompleks, Z sama dengan R cos theta plus I sin theta, maka W pangkat N sama dengan Z, W pangkat N yaitu R pangkat N cos N theta plus I sin N theta. Maaf, R pangkat N kali cos NC tambah I sin NC sama dengan Z, yaitu sama dengan R kali cos theta plus I sin theta. Kemudian dari kedua persamaan ini dapat kita temukan R pangkat N sama dengan R, dan NC sama dengan theta plus 2 kpi. Maka C sama dengan theta plus 2 kpi per N dengan K bilangan bulat. Jadi akar pangkat N dari bilangan kompleks Z sama dengan R cos theta plus I sin theta adalah W sama dengan akar pangkat N dari R kali cos theta plus 2 kpi per pi tambah I sin theta plus 2 kpi per N dengan K bilangan bulat dan N bilangan asli. Dari persamaan W pangkat N sama dengan Z, ada N buah akar berbeda yang memenuhi persamaan tersebut. Untuk mempermudah, kita pilih K sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, sampai dengan N-1. Dengan theta plus 2 kpi per N lebih besar dari sama dengan 0, dan lebih kecil dari sama dengan 2 pi. Sehingga diperoleh Z1, Z2, Z3, sampai dengan Zn sebagai akar ke N dari Z. Contohnya yang pertama, tentukan semua nilai akar-akar dari W sama dengan akar pangkat 3 dari min 1. W sama dengan akar pangkat 3 dari min 1, maka Z-nya sama dengan negatif 1 karena
W sama dengan akar pangkat N dari Z. Sehingga R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan akar min 1 kuadrat tambah 0 kuadrat, maka R sama dengan 1. Kemudian kita cari θ-nya dengan cara tan inverse dari Y per X. Tan inverse dari Y-nya 0, X-nya min 1, yaitu tan inverse 0 sama dengan Pi. Maka Z dalam bentuk polar adalah Z sama dengan R cos θ plus I sin θ, R-nya 1, θ-nya Pi. Maka Z sama dengan 1 kali cos Pi plus I sin Pi. Bentuk persamaan W pangkat N sama dengan Z. Maka W pangkat 3 sama dengan negatif 1. Sehingga W pangkat 3 itu R pangkat 3 cos 3Si tambah I sin 3Si. Kemudian min 1 itu sama dengan Z tadi. Sedangkan Z hasilnya adalah 1 cos Pi plus I sin Pi. Maka R pangkat 3 cos 3Si tambah I sin 3Si sama dengan 1 cos Pi plus I sin Pi. Dari kedua persamaan tersebut, kita dapatkan R3-nya sama dengan 1, maka R-nya sama dengan 1. Kemudian, 3Si sama dengan Pi plus 2Kpi, sehingga Si sama dengan Pi plus 2Kpi per 3, dengan K sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan N kurang 1. Jadi, W sama dengan R-nya 1 dan Si-nya tadi Pi plus 2Kpi per 3, maka W sama dengan 1 kali cos Pi plus 2Kpi per 3 tambah I sin Pi plus 2Kpi per 3. Karena pangkat 3, maka kita harus menentukan W1 sampai dengan W3. W1-nya berarti tadi K-nya kita ubah jadi 0 karena K sama dengan bilangan bulat. Kemudian W2, K-nya kita ubah jadi 1. W3, K-nya kita ubah jadi 2. Untuk W1 berarti 1 kali cos Pi plus 2 kali 0 kali Pi per 3 tambah I sin Pi plus 2 kali 0 kali Pi per 3 sama dengan 1 cos Pi per 3 tambah I sin Pi per 3. Yaitu cos 60 tambah I sin 60. Cos 60 adalah setengah. Kemudian I kali sin 60 yaitu setengah akar 3I. Maka hasilnya W1 sama dengan setengah tambah setengah akar 3I. Lanjutkan cara berikutnya untuk mendapatkan W2 sampai dengan W3. Maka W2 kita dapatkan sama dengan negatif 1. Dan W3 kita dapatkan sama dengan setengah negatif setengah kurang setengah akar 3I. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para anggota kelompok 6 dan terima kasih kepada Bapak Ihsan yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk memaparkan materi bilangan kompleks ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.